Sehingga untuk maju pun ragu-ragu. Kecuali panjenengan tahu. Tidak akan takut ketika tahu, misalkan di bawah pohon gede, ternyata pohon duren. Atau pohon apa gitu ya. Wah, Anda berah, paling nanti buk itu suara pohon duren, enak. Jadi itu motivasi, mensugesti diri kita itu perlu. Seperti tadi, setelah kehidupan ini ada kehidupan selanjutnya, yaitu sebuah alam keteduhan, sebuah alam abadi. Namun jadi apakah kita? Nggak tahu. Karena ini yang berbicara energi. Nah terus, sekali lagi ya, mohon maaf bagi yang pengetahuannya agama tinggi, mohon maaf ini tidak sedang ngobrol tentang agama, tapi saya lagi ngobrol tentang sebuah penyelaman batin, olah pikir dan olah rasa. Kenapa orang itu takut? Jadi secara batin tidak perlu. Ada contoh gini loh, Karena saya menghadapi orang yang istilahnya mau meninggal itu sudah berkali-kali ya. Baik sahabat, baik bapaknya sahabat, baik saudara atau keluarga sendiri, saya pernah melihat langsung bagaimana mereka berpulang. Satu ketika seseorang tersebut itu bisa seperti ngigo. Misalkan memanggil orang tuanya, ibu, mama, padahal orang ini sudah sepuh, ya kan? Ibu, mama, bapak, papa, opa. Kemudian dia manggil, bagaimana sayang? Kenapa? Dia cerita. Dia ngelihat orang tuanya, lihat anaknya yang sudah meninggal, yang ketika kecil telah berpulang. Dia seperti dipanggil di satu alam lain. Dia melihat, ingin ikut, aku ikut. Lantas, kita harus bagaimana? Lakukan adalah, oh iya, ingin pergi bersamanya, tapi kita harus melihat tanda-tanda alam ya, tanda-tanda alam mata, tanda-tanda lahir dari seseorang yang ingin pergi. Terkadang harus kita ikut mendorongnya. Oh iya, jikalau sambil dibisikin, perlahan, oh iya, lihatlah, apa dia menghampirimu, peluklah dia, sambutlah tangannya. Aku akan antarkan dengan puji-pujian, dengan mantra, dengan doa. Percaya nggak percaya, hal ini pernah saya lakukan dan puji syukur kepergiannya tentunya lancar. Namun ada peristiwa, jika kepergiannya itu harus, mohon maaf nih, jika kepulangannya itu harus pakai sakit dahulu, pakai seperti disiksa dahulu, pakai raganya, itu seperti apa? Tentunya itu seperti buah-buahan yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa buah semua sama, dari bunga
kemudian menjadi buah kecil, dan berkembang hingga menjadi buah besar. Dan yang jatuh belum tentu buah besarnya dahulu, tapi buah kecil pun bisa terjatuh sebelum dia berkembang. Yang saya sangat meyakini, yaitu ngunduh woing pakarti. Apa itu ngunduh woing pakarti? Yaitu kita memetik sesuatu dari hasil perbuatan kita. Atau ada filosofi tentang ada sebab, ada akibat. Biasanya yang seperti ini adalah karena manusianya itu sendiri. Coba kalau kita itu tetap menghargai, tetap baik-baik saja di koridor itu, tentunya tidak akan terjadi apapun. Contoh, maaf, wah dia meninggal karena tabrakan, dia meninggal karena terjatuh, nah ini loh, tabrakan ini kenapa? Semua sebab akibat. Itu harus kita ingat untuk bisa menerima uraian saya tadi, ya, bahwa yang jatuh itu pun tidak mesti sebuah buah yang ranum dan masak kemudian kena angin terjatuh. Ingat, manusia, kita makhluk, baik manusia ataupun binatang, juga bisa seperti itu. Pohon-pohonan juga bisa seperti itu. Kenapa? Kalau makhluk hidup itu biasanya karena alam atau faktor diri sendiri. Itu yang menyebabkan. Sehingga berakibat bahwa kematian itu serem, tambah serem. Wah, matinya sampai di luka-luka. Ini loh yang kasat oleh mata, kemudian terekam dalam pikiran. Kematian yang indah. Kadang kalau saya bicara terhadap seseorang ataupun apa dengan bahasa semacam ini, bisa gimana kamu tuh kayak gak bertuhan. Karena nah ini kalau sudah seperti itu saya mendingan tidak bicara. Saya pengen berbicara dengan sebuah penggalian, sebuah penemuan kok ada seperti ini. Karena yang saya rasakan tuh di dalam kehidupan itu selalu saya itu berolah pikir, olah batin. Kok bisa begini, gitu loh. Seperti itu.